Legenda Bali, Pura Pandey dalam Gandemayu. Di Pulau Jawa pada masa kerajaan Tumapel dengan rajanya Tungul Ametung, hiduplah seorang empu bersaudara bernama Ida Sira Empu Jaya Suguna dan Ida Sira Empu Gandring. Empu Jaya Suguna memiliki seorang putra bernama Sira Empu Murah Kepandean, sementara Empu Gandring memiliki dua anak Sira Empu Gandu dan Sira Empu Galuh. Tidak betah dengan suasana kerajaan, Empu Jaya Suguna memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali. Di Bali beliau dikenal sebagai Ida Sira Empu Siwa Saguna karena keyakinannya pada aliran Siwa Pasupati dan pernah menetap di Pura Kental Gumi. Saat berjalan-jalan sampai di Tukat Unda, beliau mencium bau tidak sedap seperti bau bangkai, karena penasaran, beliau mencari sumber bau tersebut. Setelah ditemukan, Ida Sira Empu Siwa Saguna menghunus keris pusaka dan ditancapkan ke pertiwi, seketika berubah menjadi bau harum. Kemudian beliau membangun tempat suci dan pasraman di tempat itu, dan menamai Gandamayu berarti bau yang harum, yang kini dikenal sebagai Pura dalam Gandamayu. Legenda Bali, Pura Rambut Siwi. Pura Rambut Siwi tidak lepas dari kedatangan Dang Hyang Mirarta atau Dang Hyang Dwijendra ke Bali, yang berawal dari sehelai rambut. Mengutip Dwijendra Tatwa, setelah lama Dang Hyang Dwijendra di Bali, beliau berangkat ke barat menyusuri pantai hingga sampai di Jemberana. Beliau bertemu seorang tukang sapu di sebuah parahyangan, dan minta sang pendeta sembahyang sebelum lewat, karena tempat yang dilalui angker dan keramat. Beliau menuruti lalu diantarkan masuk ke dalam parahyangan, di depan bangunan Pelinggih Dang Hyang Dwijendra melakukan yoga, tiba-tiba gedung Pelinggih itu roboh. Tukang sapu lalu menangis dan mohon ampun kepada sang pendeta, agar parahyangan diperbaiki lagi seperti sedia kala. Setelah mengembalikan seperti sedia kala, beliau mencabut sehelai rambutnya, diberikan kepada tukang sapu, agar diletakkan di pelinggih parahyangan dan disiwi, atau dijunjung. Dari sinilah awal nama Pura Rambut Siwi. Beliau mengingatkan agar setiap hari Rabu Umanis Perang Bakat, mengadakan puja wali untuk keselamatan. Legenda Bali, Pura Uluwatu. Sejarah Pura Luhur Uluwatu diperkirakan dibangun pada abad ke-11 oleh Empu Puturan yang menurunkan ajaran desa adat dengan segala aturannya. Dikisahkan juga Pura Uluwatu merupakan tempat moksa atau meluhur, Dang Hyang Mirarta setelah melakukan perjalanan suci keliling Bali, Lombok, dan Sumbawa. Pura Luhur Uluwatu terletak di atas batu karang yang menjorok, di atas permukaan laut dengan ketinggian sekitar 97 meter. Pura Uluwatu menempati jajaran penting pura di Bali sebagai Kahyangan Jagat, merupakan salah satu dari Pura Syat Kahyangan. Terletak di arah barat daya, berstana Dewa Siwarudra, Pujawali pada Anggara Kliwon Madangsia setiap 6 bulan kalender Bali. Pura Luhur Uluwatu mempunyai beberapa pura pesanakan, yaitu Pura Bajurit, Pura Perepan, Pura Kulak, Pura Dalam Selonding dan Pura Dalam Pengleburan. Pura Luhur Uluwatu memiliki wilayah suci dalam radius kurang lebih 5 km disebut Alas Kekeran, berfungsi menjaga kesucian pura dan tempat tinggal para monyet. Legenda Bali, Lintihan Pandey. Lelintihan Pandey di Bali tidak lepas dari perjalanan leluhur mereka, Ida Sira Empu Siwa Saguna, di Pura Dalam Gandamayu dan Pura Besaki. Putra beliau Ida Sira Empu Murah Kepandean atau Empu Lelumbang memiliki seorang putra, bernama Ida Sira Empu Bang Murah Kepandean dengan 3 putranya. Ida Sira Empu Tatasan tinggal di Desa Tonja Denpasar dan memiliki seorang putra bernama Pandey Tatasan. Ida Sira Empu Putih Dai tinggal di Budaga Klungkung memiliki 1 orang putra bernama Pandey Gerondong. Ida Sira Empu Tusan tinggal di Tusan Gelgel memiliki 7 orang putra diantaranya. Pandey Galuh tinggal di Gelgel, Pandey Bande Satwa di Besaki, Pandey Bumbungan di Banjarangkan, Pandey Sesana di Taman Bali, Pandey Taman di Mengui, Pandey Banjar di Buleleng, Pandey Anom atau Pandey Surya di Gelgel. Pandey Bande Satwa yang tinggal di Besaki terkenal dengan sebutan Pandey Wangke Maong, karena senjata yang dibuat apabila terkena seketika mayatnya berwarna hitam atau maong. Legenda Bali, Misteri Otonan. Upacara otonan yang masih dijalankan oleh masyarakat Hindu Bali, memiliki makna sebagai hari kelahiran, berdasarkan buku kalender Bali, Saptawara dan Pancewara. Tujuannya adalah, penebusan kesalahan masa lalu, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sekarang dan di masa depan. Perbedaan utama antara otonan dan ulang tahun konvensional, diperingati setahun sekali berdasarkan tanggal dan bulan, sementara otonan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan kalender Wuku. Otonan dipimpin oleh seorang pendeta, pemangku, atau tokoh yang dihormati dalam keluarga, dan untuk potong rambut hanya dilakukan pada otonan pertama.
Kendatipun awalnya diadakan meriah, acara berikutnya cenderung lebih sederhana agar tetap ingat, dijalankan dan berlanjut sepanjang hidup seseorang.